Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran kali ini dengan pembacaan doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh siswa yang bernama Sama. Ya, terima kasih. Tahu enggak apa kira-kira itu rendah hati? Ya, bagus. Ya, yang lain? Alhamdulillah, ternyata siswa-siswi ini cerdas-cerdas semua ya. Ya, sekarang kita akan membahas rendah hati, hemat, hidup sederhana. Ini menjadi sub bahasan kita kali ini, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang mana kedua surat ini memang secara spesifik membahas tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Baik, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, saya minta siswi yang bernama Nurdiana yang dari Bangkalan itu untuk membaca Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Kalau bisa itu dibaca dengan suara yang cukup gemuruh, dengan lantunan yang cukup bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kalau bisa itu bisa dibaca tartil. Ya, silakan. Hafal enggak? Oh, enggak hafal. Oke, saya tampilkan ya. Silakan dibaca. Subhanallah, luar biasa anak-anakku sekalian ini. Baik, kalau tadi Nordiana sudah membacakan surat Al-Furqan ayat 63, maka kemudian silakan dibaca artinya Ananda Anwar Nuris. Ya, luar biasa. Ternyata inilah arti daripada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Lanjut. Sekarang silakan saudara Soheh, ya, anak yang bernama Soheh untuk membaca surat Al-Isra ayat 27. Jangan kalah sama Nurdiana tadi. Kalau Nurdiana itu dengan suratnya, maka kemudian terlebih dahulu kita belajar ilmu tajwid. Kalau kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu ilmu tajwid, kemudian di dalam ilmu tajwid itu ada hukum bacaan non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka kemudian sekarang kita akan membahas tentang hukumnya mem sukun. Di dalam ilmu tajwid itu ada hukum mem sukun. Coba saudara Sama, ada berapa kira-kira hukum mem sukun? Ya, ada berapa? Ya, luar biasa. Ternyata siswa-siswaku ini cukup luar biasa. Ya, coba Nordiana. Ada berapa? Ya, sama jawabannya dengan saudara Sama. Betul. Berarti hukum mim sukun dalam ilmu tajwid itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamatsilain. Atau ada juga yang menyebut idgham mimi, ada yang menyebutkan idgham mimi, ada yang menyebutkan idgham mutamatsilain. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Jadi mim sukun di dalam ilmu tajwid itu hukumnya mim sukun itu terbagi menjadi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Coba Sama, ada berapa hurufnya ikhfa syafawi? Ada? Iya, ada 1. Apa yang 1 itu? Ba. Betul. Jika ada mim sukun kemudian bertemu dengan ba, maka hukum bacaan itu
adalah ihfa syafawi. Contohnya, ya betul, wa ma hum bi kharijin. Kenapa ini dikatakan dengan ihfa syafawi? Kenapa? Coba Saudara Kahar. Saudara Kahar coba. Iya, betul sekali. Karena mem sukun bertemu dengan ba. Coba yang kedua ini adalah idgham mutamatsilain. Ada yang menyebut dengan sebutan idgham mimi, ada yang mengatakan idgham mimi. Ini sinonim ya, persamaan kata. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan yang kedua adalah idgham mimi, jangan lantas kemudian disalahkan. Kan tapi memang benar, ada yang mengatakan idgham mimi, ada yang mengatakan idgham mutamatsilain. Baik. Hurufnya itu ada berapa? Ya, ada satu. Ada satu, yaitu apa? Mim. Yang mana di dalam ayat itu kalian silahkan mencari bacaan ihfa syafawi, idgham mutamatsilain dan idhar syafawi. Masing-masing contoh masukkan ke lembar LKPD yang sudah saya share di kolom komentar itu. Ya, silahkan. Mana ayatnya? Ini saya tampilkan ayatnya ya. Oke, ini silahkan. Di dalam ayat ini ada bacaan-bacaan ihfa syafawi, ada idgham mutamatsilain, ada idhar syafawi. Kalau tadi sudah saya menjelaskan ihfa syafawi itu seperti apa, hurufnya ada berapa. Kalau kalian memahami dan paham secara keseluruhan apa yang saya sampaikan, insya Allah dalam mengelompokkan ayat-ayat ini ke dalam hukum-hukum bacaan ihfa syafawi, mutamatsilain dan idhar syafawi ini insya Allah mudah. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita akan membicarakan tentang kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait. Karena pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang rendah hati. Menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ketika seperti ini Allah itu sudah menjelaskan menurut Allah orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu, memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua, apa itu ibadur rahman? Apa itu ibadur rahman? Nah, ini ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu. Ya, yang selanjutnya adalah kandungan surat Al-Isra ayat 27. Kandungan surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Jelas. Di dalam ayat ini orang yang kelakuannya itu selalu boros, berfoya-foya, maka kemudian orang tersebut dikategorikan sebagai saudaranya setan. Mau enggak dijadikan sebagai saudaranya setan? Enggak mau. Ada yang mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena setan ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Makanya hati-hati bahwa setan itu adalah termasuk penggoda yang mengarahkan kita untuk selalu ingkar kepada Allah. Setan itu ingkar kepada Allah. Oleh karenanya kita harus memohon perlindungan hidup sehari-hari dengan sederhana. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia. Jadi orang yang hemat yang tidak boros berarti ini adalah pangkal kesuksesan. Berarti. Yang kedua, berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Bagaimana agar kita ini bisa mencapai kesuksesan hidup di dunia? Hidup di dunia sukses, hidup di dunia sukses, hidup di akhirat sukses. Pertama adalah rajin menabung. Ini adalah kunci kesuksesan.
Orang yang menabung itu kan berarti sudah cerminan daripada orang yang punya sifat apa? Hemat. Ya, bagus. Yang kedua adalah hidup apa adanya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Hidup apa adanya. Hidup apa adanya bagaimana? Ya, ini adalah cerminan daripada orang yang hidup sederhana. Yang ketiga adalah bersedekah. Ketika kita menabung, kita akan kaya menjadi orang yang kaya di dunia. Ketika kita hidup apa adanya, kesederhanaan dalam hidup itu akan membuat kita ini menjadi nyaman. Yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah ini adalah harapan kita di hari esok ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah kemudian barangkali kita. Coba Sohe, coba tebak. Kira-kira ini gambar ini mencerminkan apa? Ya. Gimana? Cerminan daripada orang yang rendah hati. Ya, betul. Ini adalah cerminan orang yang rendah hati. Ketika ada pengemis, kemudian kita juga anggap mereka itu sebagai tamu kita. Kalau kita ada ya kasih, kalau misalnya tidak mau ngasih, ya sambutlah dengan muka wajah kita yang cukup ya familiar, yang kemudian yang membuat dia itu senang. Coba Saudara yang kedua, gambar yang kedua. Kalau tadi itu adalah cerminan daripada orang yang rendah hati. Ya, loh ini kayaknya Pak mantan menteri ini ya. Ya, mantan Mendikbud. Siapa? Iya, betul. Pak Anies ini yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Coba sama gambar ini mencerminkan apa? Gimana? Iya. Kira-kira menurut Sohe gimana? Benar enggak apa yang disampaikan oleh Sama bahwa ini adalah mencerminkan gambar yang mencerminkan tentang kesederhanaan dalam hidup? Iya, betul. Walaupun beliau ini adalah pejabat, dia itu enggak gengsi. Beliau itu enggak gengsi makan di warung-warung kecil kayak gitu, enggak pernah merasa gengsi. Karena ini adalah cerminan daripada hidup sederhana. Ya, sekarang Nafia. Coba, ini menggambarkan apa ini? Ya, hemat, betul. Hemat. Orang yang hemat itu pasti gemar menabung. Menabung itu adalah pangkal kaya. Ketika kaya, bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Bagus. Kemudian Anwar Nuris, silakan. Iya, yang pertama, orang yang memiliki sifat rendah hati akan memperoleh gelar ibadur roh, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Pertama. Yang kedua, Saudari Nafia, kira-kira gimana kesimpulannya? Ya. Yang kedua adalah perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Terakhir sama. Ya, betul. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Demikian materi ya. hari ini. Gimana? Cukup panjang ya, waktu yang saudara habiskan itu 41 menit 15 detik ya. Jadi sangat lama dibanding durasi waktu yang disediakan. Padahal saudara disediakan waktu 30 menit mestinya. Oke, ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara terkait dengan kontennya dulu, materi ya. Materi yang saudara sampaikan itu untuk
siswa SMP ya. Oke, Pak. SMP di mana itu? SMP Al Usmani, Batang-Batang Sumenep. Ya, sudah SMP itu sudah bisa diajak untuk berpikir dan berpikirnya sudah mulai tingkat tinggi. Tetapi saya masih melihat Pak Rohana masih berkutat di lot dan paling banter naik sedikit ke mod ya. Ya, jadi tingkat yang paling rendah sekedar mengetahui dan paling tidak memahami atau mengaplikasi saja, belum sampai pada proses analisis ya. Sekarang saya sampaikan pertanyaan itu, kalau menerangkan tajwid itu bisa nggak ya diajak untuk anak menganalisis gitu? Bisa, Pak. Bisa mestinya ya, bisa. Tapi tadi baru menjelaskan tentang idhar syafawi, ikhfa, kemudian idgham kan begitu kan? Ketemu mim, ketemu ba, ketemu selain lam, dan ketemu selain ba dan mim kan begitu. Padahal mestinya itu anak diajak menganalisis, inilah gunanya ketika kita berangkat dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pada posisi